Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya mulai, izinkanlah saya untuk menyampaikan salam hormat yang penuh dengan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus, kader, dan anggota setia dari partai-partai yang turut berkontribusi dalam perjalanan politik kali ini. Keberadaan Anda semua adalah pilar utama dalam membangun fondasi yang kokoh bagi perubahan yang kita dambakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pendukung, sukarelawan, dan relawan yang telah dengan penuh semangat memberikan dukungan, waktu, dan tenaga untuk mendukung perjuangan kita. Keberadaan dan kerja keras Anda semua tidaklah terlupakan. Dan setiap upaya yang telah Anda lakukan merupakan cermin dari semangat persatuan dan kesatuan yang menjadi kekuatan sejati di balik setiap langkah yang kita ambil. Dalam setiap detik perjalanan ini, Anda semua telah menjadi pendorong semangat, penyejuk hati, dan motivator yang tak ternilai. Tanpa kehadiran Anda semua, cita-cita besar kita untuk membawa perubahan yang nyata dan positif bagi Indonesia mungkin hanya akan menjadi sekedar impian belaka. Oleh karena itu, saya berjanji untuk tidak pernah melupakan peran dan kontribusi berharga Anda semua dalam perjuangan ini. Bersama kita akan melangkah maju menghadapi segala rintangan dan meraih kemenangan bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita berada di persimpangan sejarah yang penting. Indonesia, tanah air tercinta kita, menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita hidup di zaman yang dipenuhi dengan dinamika global yang cepat dan serba kompleks. Namun, di tengah semua itu, saya yakin bahwa kita memiliki potensi besar untuk menciptakan masa depan yang gemilang bagi negara kita. Sebagai calon presiden, saya datang dengan tekad yang kuat untuk mewujudkan visi kebangkitan Indonesia. Visi ini bukanlah semata-mata impian pribadi, tetapi juga merupakan impian bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Visi kebangkitan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi atau politik semata, tetapi juga mengusung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa kekuatan sesungguhnya negara ini terletak pada kekuatan rakyatnya. Kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, kreatif, dan berpotensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, saya berjanji untuk mendengarkan suara rakyat, mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memastikan bahwa setiap langkah kebijakan yang diambil akan memberikan manfaat bagi semua. Dalam mewujudkan visi kebangkitan Indonesia, saya telah merancang sebuah agenda kerja yang komprehensif dan berkelanjutan. Agenda ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur. Saya yakin bahwa dengan mengimplementasikan agenda ini secara sungguh-sungguh, kita akan mampu menciptakan sebuah Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan berdaulat. Saudara-saudara yang saya cintai, tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan sendirian. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan politik, suku, agama, atau golongan untuk bergandengan tangan dalam menjalani perjalanan ini. Mari kita jadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan, bukan sebagai pemisah. Mari kita jalin kerjasama yang erat, saling menghormati, dan membangun Indonesia bersama-sama. Dalam menghadapi masa depan,
kita harus memiliki keyakinan yang teguh dan semangat yang tak pernah padam. Kita harus bersatu, bergerak maju, dan berani mengambil langkah-langkah yang berani dan inovatif. Tidak ada hal yang tidak mungkin jika kita bersatu sebagai bangsa Indonesia dengan satu tekad dan satu tujuan. Sebagai calon presiden yang hadir di depan hadirin sekalian, saya membawa tekad bulat dan hati yang penuh semangat kebangsaan. Saya tidak sekedar membawa aspirasi pribadi, melainkan juga aspirasi yang bersumber dari seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan perubahan dan kemajuan yang sesungguhnya. Bersama-sama dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan, kita akan membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera bagi seluruh warga negara tanah air ini. Visi saya sebagai calon presiden untuk negeri ini yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya, di mana setiap warga negara bisa merasakan kesejahteraan dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Saya percaya bahwa dalam Indonesia yang berdaulat, kita memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alam, ekonomi, dan politik tanpa campur tangan asing yang merugikan. Indonesia yang mandiri adalah Indonesia yang mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri, tidak lagi tergantung pada bantuan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Selain itu, Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan dan keadilan dalam sistem hukum. Untuk misi saya sebagai calon presiden adalah mengimplementasikan program-program yang konkret dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi tersebut. Memastikan setiap langkah kita bisa membawa dampak yang positif bagi kemajuan bangsa. Hal ini tidak hanya sekedar slogan, tetapi juga sebuah komitmen untuk bertindak dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini. Melalui program-program yang terukur dan terencana dengan baik, kita akan menghadirkan solusi bagi permasalahan yang ada, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan ketidakadilan. Dengan cara ini, setiap langkah yang kita ambil akan membawa dampak yang positif dan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk masa depan bangsa yang lebih cerah. Saya memiliki beberapa program kerja yang nantinya akan saya laksanakan. Program kerja pertama yang akan saya laksanakan adalah dalam bidang pendidikan. Saya meyakini bahwa pendidikan merupakan kunci keberhasilan bangsa, dan oleh karena itu, saya akan mengimplementasikan program-program di bidang pendidikan dengan yang pertama, meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah yang terpencil dan sering sekali terabaikan. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan yang berkualitas serta peningkatan kesejahteraan guru. Guru adalah pilar utama dalam dunia pendidikan, dan oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kualitas dan kesejahteraan mereka akan menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mendorong pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan kemajuan teknologi, agar setiap siswa siap menghadapi tantangan masa depan. Kurikulum yang relevan dan terkini akan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga para siswa dapat berkembang secara optimal dan siap bersaing di era globalisasi. Selanjutnya, yaitu kita bisa memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada siswa berprestasi namun kurang mampu. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan dalam akses pendidikan,
Program ini akan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki potensi untuk meraih prestasi akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa terhalang oleh faktor ekonomi. Dengan melaksanakan program-program ini, saya yakin bahwa kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Sehingga setiap generasi akan memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai impian dan potensi mereka dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini. Untuk program selanjutnya, yaitu di bidang kesehatan. Kesehatan adalah hak asasi setiap individu yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, perlu adanya program-program di bidang kesehatan. Yang pertama, yaitu meningkatkan akses layanan kesehatan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membangun fasilitas kesehatan yang memadai di setiap desa dan daerah terpencil. Selanjutnya yaitu tidak lupa untuk membangun dan memperkuat infrastruktur kesehatan di seluruh pelosok negeri, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis serta fasilitas kesehatan yang memadai. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengedepankan prinsip pencegahan dan promotif, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan program vaksinasi yang merata dan terjadwal untuk mencegah penyakit menular sehingga bisa mengurangi angka kematian dan mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi merugikan masyarakat. Untuk selanjutnya ada program di bidang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, saya akan melakukan program-program di bidang kesejahteraan masyarakat. Seperti yang pertama, yaitu perlu meningkatkan lapangan pekerjaan dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berpotensi seperti pertanian, industri kreatif, pariwisata, dan sektor jasa lainnya. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan program perlindungan sosial yang inklusif untuk masyarakat rentan, seperti program bantuan sosial, jaminan sosial, dan program keluarga harapan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak lupa untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi kreatif untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkembang. Selanjutnya yaitu menyediakan bantuan dan dukungan bagi para petani dan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memberikan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang lebih luas. Tidak lupa untuk kita memberikan program khusus untuk perempuan di Indonesia. Perempuan itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, saya akan melaksanakan program-programnya dengan yang pertama, yaitu memastikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan politik. Mendorong partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan kehidupan politik dengan memberikan peluang yang sama dan mendukung kebijakan yang menguntungkan perempuan. Selanjutnya juga memberikan perlindungan dan bantuan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dengan meningkatkan penguatan hukum dan memberikan akses terhadap layanan perlindungan yang memadai. Tidak lupa juga untuk mengedepankan pendidikan dan kesehatan reproduksi bagi perempuan sebagai hak dasar dengan memberikan akses terhadap informasi, pelayanan kesehatan, reproduksi yang berkualitas, serta mendukung program-program pendidikan seksualitas yang sehat dan bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia, kita akan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Namun dengan tekad yang kuat dan kerja keras bersama, saya yakin
kita pasti dapat mengatasi semua rintangan dan mencapai cita-cita mulia kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Mari kita bersatu, bergerak maju, dan membangun Indonesia yang kita cintai, tempat di mana setiap warga negara merasakan kedamaian, keadilan, dan kemakmuran yang merata, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian dan mencapai potensi tertinggi mereka. Bersama-sama, kita akan membentuk masa depan yang gemilang bagi generasi mendatang dan menjadikan Indonesia sebagai teladan bagi dunia dalam hal kemajuan, keragaman, dan keberlanjutan. Dengan penuh harap dan optimisme, saya ingin mengakhiri pidato saya dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah memberikan perhatian dan dukungan penuh dalam acara kali ini. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan visi, misi, dan komitmen yang saya bawakan sebagai calon presiden. Saya meyakini bahwa bersama kita memiliki potensi yang luar biasa untuk mewujudkan impian besar kita untuk Indonesia. Mari kita jaga semangat persatuan dan kebersamaan ini terus berkobar di dalam diri kita. Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan utama dalam meraih cita-cita bersama. Saat kita melangkah meninggalkan ruang ini, marilah kita bawa serta tekad yang bulat untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Marilah kita jaga api perjuangan ini tetap menyala, dan mari kita bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera bagi semua. Terima kasih saya ucapkan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.